السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sangat banyak yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat memiliki anak. Mempunyai anak merupakan karunia yang sangat besar, manfaatnya sangat besar, lebih daripada kita mendapatkan uang, lebih besar daripada mendapatkan uang. Kalau kita mendapatkan uang 100 juta, 200 juta, itu akan habis, sebulan 2 bulan akan habis untuk keperluan kita. Namun anak ini akan selamanya bermanfaat bagi kita, manfaatnya lebih banyak daripada memiliki harta. Anak bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi manfaat bagi kita di kehidupan dunia ini, bahkan ketika kita meninggal dunia anak masih bermanfaat bagi kita. Maka karunia yang besar ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat 45, ayat 49 dan ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard." Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang yang Dia kehendaki anak perempuan, dan Dia juga memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Atau Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada seseorang yang Dia kehendaki anak laki-laki dan juga anak perempuan secara berpasang-pasangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki menjadi orang yang mandul, yang tidak memiliki anak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa, yang lagi Maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua ayat yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak kita. Anak-anak kita baik laki-laki ataupun yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, bukan kita yang menciptakan. Adapun kita sebagai suami, kita menikah dengan istri kita, ini hanyalah sebab, hanyalah perantara, namun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sendiri tidak bisa menentukan apakah kita punya anak atau tidak. Kita juga tidak bisa menentukan apakah anak kita laki-laki semua atau perempuan semua, atau ada laki ada perempuan, dan kita juga tidak bisa memprediksi apakah anak kita sama seperti ayah kita, sama seperti kita sebagai ayah, atau sama seperti ibunya. Kita juga tidak bisa menentukan apakah anak kita hitam atau putih. Oleh karena itu semua menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mengatur itu semuanya, yang menciptakan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Qur'an surat Ali Imran. Al-Qur'an surat kemudian dalam ayat ini Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang bagus rupanya, ada yang buruk rupanya, ada yang sempurna, ada yang kurang. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin." Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah adanya penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna, yakni kita melihat adanya berbahasa yang berbeda-beda dari daerah ke daerah, negara ke negara, semuanya berbeda-beda, dan juga warna kulit mereka pun berbeda-beda. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Dalam surat Asy-Syura tadi, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan apa saja yang Dia kehendakinya, termasuk menciptakan anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa anak itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahabu liman yasha'u inatha." Allah lah yang memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang yang Dia kehendaki anaknya perempuan semuanya. Tidak ada yang laki-laki sama sekali. Sini di antara contohnya adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki anak hanya perempuan semuanya, tidak ada laki-lakinya. Kemudian Allah berfirman, "Wa yahabu liman yasha'u dzukur." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada satu orang atau seseorang anaknya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Ini sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki anak laki-laki saja. Di antaranya adalah Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha." Atau Dia menganugerahkan karunia keturunan kepada seseorang laki-laki dan perempuan. Yakni Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia anak laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Dia memiliki anak laki-laki dan juga memiliki anak perempuan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki anak laki-laki, di antaranya bernama Ibrahim, dan juga anak perempuan yang bernama Fatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mandul. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak memiliki anak, tidak bisa memiliki anak.
Ini seperti Nabi Yahya alaihi salam. Beliau tidak memiliki anak sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tadi dengan firman-Nya, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dia mengetahui mana yang lebih tepat bagi hambanya. Apakah hamba tersebut memiliki anak laki-laki semua atau perempuan semua, atau laki-laki atau perempuan, atau juga dia hanya memiliki istri saja, tidak memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan tentunya semuanya itu ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat qadir, Maha kuasa, yakni mampu melakukan segala yang Dia kehendaki. Bahkan seandainya dokter sudah memvonis fulan mandul, maka kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mampu untuk menjadikannya memiliki anak. Maka dari ini kita mendapatkan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwa anak adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keturunan Nabi Ismail dan Ishaq, beliau pun mengatakan, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku ini, yaitu seorang anak yang bernama Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila di antara kita ada yang masih belum memiliki anak, sejak dia menikah sampai sekarang masih belum memiliki anak, maka janganlah berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah memberikan anak kepada Nabi Ibrahim di usia yang tua, dari perantaranya istrinya yang bernama Hajar, dan bahkan istri pertama beliau yang bernama Sarah juga Allah Subhanahu wa taala berikan anak, padahal awalnya beliau adalah wanita yang mandul. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap meminta kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau seorang anak, meskipun secara logika sudah tidak masuk akal. Beliau sudah tua, istrinya sudah tua, apalagi salah satu istrinya sudah mandul, divonis tidak bisa memiliki anak. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka itu semua akan terjadi. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengucapkan kun, jadilah, maka pasti akan jadi. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku karunia anak-anak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan doa beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Nabi Ishaq dan juga Nabi Ismail. Demikian pula Nabi Zakaria, beliau tidak putus asa. Beliau tetap meminta keturunan yang baik, meskipun beliau sudah tua renta, sudah beruban, sudah lemah tulangnya, dan istri beliau pun mandul, tidak bisa memiliki anak secara hukum manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengabulkan doa beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berdoa, ya Tuhanku, karunialah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Demikianlah para nabi, mereka tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya Allah pasti mampu, Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Selain berdoa, cobalah ikhtiar dengan obat-obatan herbal yang alami untuk kesuburan istri kita,
dan masih banyak sekali obat-obatan tersebut. Silahkan berusaha semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang terbaik bagi kita semuanya. Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya dari istri kita belum juga dikaruniakan seorang anak, maka cobalah berikhtiar untuk menikah lagi, mencari istri yang kedua yang subur dan salihah tanpa menceraikan yang pertama. Berpoligamilah dengan cara yang adil tanpa menzalimi istri pertamanya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan kepada Anda dan tidak menutup kemungkinan hal itu akan menjadi pemicu bagi istri yang pertama untuk memiliki anak, sebagaimana yang terjadi pada istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Beliau adalah wanita yang mandul, belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar, istri keduanya, lalu memiliki anak yang bernama Ismail. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada Sarah seorang anak yang bernama Nabi Ishaq alaihi salam. Walhamdulillah, ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan poligami kepada kita karena memiliki banyak manfaat dan faedahnya. Di antara indahnya poligami adalah seperti ini. Ketika istri pertama mungkin belum bisa melahirkan anak, maka kita bisa menikahi dengan istri yang kedua, ketiga, dan keempat. Maksimal adalah 4. Inilah di antara indahnya poligami. Dengannya kita memiliki solusi dan mendapatkan anak keturunan. Dengannya kita memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa' mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Solusi poligami ini lebih baik daripada cerai lalu nikah lagi, cerai, nikah lagi, gonta-ganti istri. Dan poligami ini juga lebih terhormat daripada melakukan perselingkuhan, perzinahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, syariat Allah pasti indah. Syariat Allah pasti mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, menyuruh kepada kita untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur. Beliau alaihi salatu wassalamu bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, yakni banyak keturunannya, karena aku akan berbangga kepada umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah kalian. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manfaat memiliki banyak anak ini sangat luar biasa. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala dalam kitab beliau yang berjudul Panduan Keluarga Sakinah. Beliau menjelaskan beberapa manfaat memiliki banyak anak. Yang pertama, mendapatkan karunia yang sangat besar yang lebih tinggi nilainya daripada harta. Anak lebih tinggi nilainya daripada harta. Yang kedua, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, qurrata a'yun, sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua,
sarana untuk memperoleh ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anak kita, maka semakin banyak ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, mereka amalkan, maka semuanya itu akan kembali pahalanya kepada kita semuanya. Yang keempat, di dunia mereka bisa tolong menolong dalam kebajikan, dan ini terlihat ketika kita melihat keluarga yang anaknya banyak, maka mereka akan saling tolong menolong, baik dalam urusan agama ataupun urusan akhirat, ataupun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya di saat dia tua renta. Yang kelima, dapat membantu meringankan beban orang tua. Naam, ini sebuah kebenaran. Kalau anak kita banyak, maka ketika kita sudah tua nanti, mereka akan membantu kita, kehidupan kita, baik masalah ekonomi ataupun masalah yang lainnya. Mereka akan tolong menolong untuk berbakti kepada kita. Yang keenam, doa mereka menjadi amal yang bermanfaat ketika kedua orang tuanya tidak bisa beramal lagi, yakni ketika keduanya sudah meninggal dunia. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka ketika kita mendapatkan 1 anak soleh saja, maka itu luar biasa. Bagaimana kalau anak kita lebih dari 10 ataupun lebih dari itu? Maka itu tentunya manfaatnya akan lebih besar. Kita ini banyak dosa, kita banyak bermaksiat, kita kurang dalam beribadah kepada Allah, maka kita butuh bantuan dari anak-anak kita yang kita didik terus dengan kesabaran agar mereka menjadi generasi yang salih dan salihah. Yang ketujuh, jika salah satunya ditakdirkan meninggal dunia ketika anak masih kecil atau belum baligh, insya Allah dia menjadi syafaat penghalang masuknya seseorang ke dalam neraka bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak. Yang kedelapan, anak akan menjadi hijab pembatas antara dirinya dan api neraka, manakala orang tuanya mampu mendidik anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Yang kesembilan, menjadi salah satu sebab kemenangan kaum muslimin ketika berjihad di jalan Allah diserukan, maka ketika itu jumlah kaum muslimin semakin banyak, kekuatan semakin banyak, maka kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan ada di hadapan kita. Maka dengan memperbanyak anak, itu artinya memperbanyak jumlah kaum muslimin, memperbanyak orang-orang saleh yang memakmurkan dunia ini, sehingga sedikitlah jumlah orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Yang ke-10, membuat Rasulullah SAW berbangga pada hari kiamat dengan sebab jumlahnya umatnya yang begitu banyak. Tentunya kita sangat suka apabila Rasulullah SAW bangga, karena kita juga cinta kepada Rasulullah SAW. Maka dengan kita memperbanyak anak-anak kita didik menjadi orang-orang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi SAW membanggakan mereka di hadapan umat-umat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sangat disayangkan, sebagian manusia tidak mau memiliki banyak anak. Mereka membatasi anak mereka dengan jumlah-jumlah tertentu yang sangat sedikit sekali, karena mereka khawatir rizki, khawatir kehabisan harta untuk menafkahi mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki setiap hambanya. Setiap orang yang lahir sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, ajalnya, bahagia atau tidaknya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Namun sebagian manusia memiliki keimanan yang sangat lemah terhadap keyakinan ini, terhadap akidah ini, sehingga mereka takut memiliki anak banyak, sehingga mereka membatasi jumlah anak mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian wahai ayah, wahai ibu, dan juga kami akan memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak kalian itu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan anak-anak itu dibandingkan ayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut fakir. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Kami yang jamin anak-anak kalian. Rezeki anak-anak kalian kami yang menanggungnya.
dan juga rizki kalian wahai ayah, wahai ibu. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah suatu dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan kepada kita bahwasanya rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita cara mencari rizkinya, cari jalan-jalan yang halal. Jangan sampai menempuh jalan-jalan yang haram. Meskipun kita butuh, meskipun kita sangat membutuhkan harta tersebut, cobalah untuk mencari jalan-jalan yang halal, tinggalkan cara-cara yang haram. Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, ittaqullah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan baguskanlah dalam mencari nafkah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, karena sesungguhnya setiap manusia tidak akan mati sampai dia benar-benar telah mengenyam seluruh rizkinya. Jatah rizkinya akan habis kalau dia meninggal. Selama dia masih hidup, maka jatah rizkinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan jamin kepadanya. Namun Nabi SAW bersabda, wa in abta'anka anha, dan jika walaupun rizki itu datang terlambat kepada kalian, fattaqullah wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma, ambillah, tempuhlah jalan-jalan mencari rizki yang halal dan tinggalkanlah jalan-jalan mencari rizki yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak keturunan yang saleh dan salihah, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Dan marilah kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم يا ربنا من لم يتزوج منا فارزقه زوجة صالحة تعينه على أمور الدنيا والآخرة ومن يريد التعدد فيسر له في نكاح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.